gue sendiri mungkin karena ada trauma-trauma masa kecil kali ya. Karena gue pengen gue dan pasangan gue sama-sama bisa bebas. Perspektif as a woman, jujur pernikahan itu cukup menakutkan ya gitu. Lagi standar sosial media semakin tinggi, biaya nikah mahal, biaya hidup makin tinggi gitu. Halo guys, Aku Dania. Gue Anwar. Dan gue Raisa. Welcome to The Moment. Kayaknya seru banget ya. Hari ini tebak kita mau bahas apa? Bahasa apa tuh? Marriage. Berat banget itu. Wah, ada yang bisa lanjutin? Marriage. Anxiety. Wah. Itu yang lagi ngetren gitu di TikTok. Marriage anxiety. Oke. Ya. Udah pernah dengar sebelumnya? Udah sih, kalau lagi rame banget. Terutama di kalangan Gen Z ya. Iya, kayak betul Gen Z sekali. anti menikah. Iya. Nah, itu bener banget tuh. Tuh. Nah, tiba-tiba kalau ada pertanyaan kapan nikah, apa yang ada di kepala kalian? Takut sih. Jujur takut sih. Jujur, itu Kenapa tuh? Kalau gue sendiri mungkin karena gue cowok ya, mungkin dari finansial kali ya yang pertama gitu. Oke. Dari finansial sih kalau diri gue sendiri. kalau gue sendiri mungkin karena ada trauma-trauma masa kecil kali ya, dan memang background keluarga gue itu broken home guys, jadi memang itu berpengaruh banget sih sama keputusan untuk ke jenjang yang lebih serius kayak yang pengen kita bahas ini. Berarti sepengaruh itu ya tentang finance sih. dan trauma keluarga. Betul banget. Terus dilihat dari media sosial kan udah banyak banget nih yang share tentang pernikahan. Tuh. Kita jadi bikin kita makin siap atau malah bikin overthinking sih dengan berita isu-isu yang ada di media sosial, khususnya kayak TikTok, YouTube atau Instagram. Gimana tuh menurut kalian? Mungkin lebih overthinking kali ya, karena di media sosial itu kan kita setiap hari ngeliat Instagram, TikTok yang dimana isinya standar-standar yang tinggi gitu loh. Iya, Kita belum bisa ngikutin gitu loh. Kita belum tahu itu nyata atau enggak gitu loh. Tapi standarnya harus tetap kita ikutin gitu. Terus sepengaruh itu dong ya berarti? Sangat sih, berpengaruh sangat sih. berpengaruh, benar. Oke, kalau dari Raisa? Ya kalau dari gue sebenarnya mirip-mirip kali ya sama jawaban Anwar, karena adanya internet itu tadi, manusia itu udah mulai banyak ngekonsum internet. Iya, Jadi kayak mulai muncul nih ekspektasi-ekspektasi yang sebenarnya tuh nggak semua orang tuh datang dari background yang sama. Jadi susah juga untuk nge-reach level yang sama, ya nggak sih? Tuh, nah ngomongin masalah background dengan pasangan kita ya kan, untuk pasangannya nanti menurut kalian nih kebebasan setelah menikah itu ada rasa takut kehilangan kebebasan atau tidak? Kalau gue sendiri sih kayaknya nggak ada rasa ketakutan gitu ya. Oke, kenapa tuh? Gitu. Karena gue pengen gue dan pasangan gue sama-sama bisa bebas, tapi bebas dalam artian bergaul ya, berteman, bersosialisasi gitu loh. Tapi tetap ada batasannya gitu loh. Jadi kita masih tetap bisa berteman dengan teman-teman kita yang lama gitu loh. Oke, Karena dan membawa pasangan juga. Iya betul, Oke, bisa menjadi menarik teman sekali. bareng gitu. Oke. Mungkin itu bakal lebih seru sih. Berarti untuk Anwar sebatas pertemanan ya, Pertemanan. dalam kebebasan pertemanan. Kalau Raisa untuk karir sendiri kan Raisa yang kita tahu dia, kamu kan berkarir. Oke, nah mungkin kalau dari perspektif Anwar sebagai laki-laki ya seperti itu, dan kita juga nangkap lah ya. Iya. Tapi gue sendiri nih, perspektif as a woman, jujur pernikahan itu cukup menakutkan ya gitu, karena memang kita tuh sebagai wanita biasanya tuh ada yang namanya konotasi akan into banget nih sama rumah tangga kita gitu kan. Kita akan kehilangan diri kita sendiri karena banyak case-nya seperti itu yang akhirnya muncullah dilarang bekerja atau dilarang untuk bersosialisasi di luar rumah. Dan menurut gue itu tuh hal yang sangat gak sehat gak sih, dan jujur itu ketakutan gue banget. Menurut gue kayak gue gak mau kehilangan diri gue sendiri sih setelah menikah, karena pada akhirnya kita cuma punya diri kita sendiri. Even though kita udah menikah, pasti kita bakal harus tetap stand out untuk diri kita sendiri. Itu sih yang gue Setuju banget sih. Setuju sih. Tentang kebebasan. Betul. Terus berarti menjadi tantangan terbesar juga nggak tuh dengan rasa takut kebebasan, finance, trauma untuk
masuk lagi ke dalam pernikahan? Ini cukup berat sih. Iya. Jujur, mungkin dari gue sendiri ya, kalau seandainya udah masuk ke tahap financial, mentally dan lain-lain, itu memang harus disiapin matang-matang banget sih. Karena pernikahan itu jangka waktunya seumur hidup ya, dan Iya, kita benar. akan sama seseorang yang dimana itu punya perspektif atau pemikiran yang berbeda. Iya. Gitu. Jadi semuanya tuh harus stabil, karena kalian tau gak sih ada 3 key yang dimana itu tuh harus stabil dalam pernikahan. Pertama komunikasi, Iya. terus kedua tuh kalian ada yang inget gak? Finansial. Ya financial, betul. Sama terakhir itu seksual ya, seksual Iya, ya kan. benar. Jadi menurut gue kayak 3 hal ini tuh harus balance. balance. Gak boleh ada yang Heeh. minus. Benar, nggak boleh ada yang kurang. keropos, betul. Ya at Betul. least 2 lah Dua lah. gitu kan. Jangan sampai cuma ada 1 nih yang stabil. Gitu, itu nggak akan bisa sinkron rumah tangga. Gitu sih. Menarik sekali ya pembahasannya mengenai pernikahan. Iya. Terus seberapa penting sih komunikasi dalam sebuah pernikahan? Walaupun kalian kan pada dasarnya kalian belum menikah, tapi dalam pandangan kalian komunikasi itu seberapa penting? Sepenting itu sih, karena kalau gak ada komunikasi kita nggak bakal bisa nyatu gitu loh, apalagi dalam jangka waktu panjang ya. Oke. Gitu. Nanti yang ada kalau ada masalah kita gak bakal bisa menyelesaikan bersama gitu. Gitu Kalau sih. menurut gue sendiri, komunikasi itu sangat penting. Aspek yang mungkin dalam pernikahan itu poinnya 90%. Kenapa? Karena kita akan maksudnya selalu berkomunikasi dengan partner kita seumur hidup kita gitu kan. Betul sekali. Bener, dan menyatukan perbedaan itu kan pasti kita butuh komunikasi. Bahkan ada yang bilang pernikahan itu isinya hampir percakapan sehari-hari. Betul. Obrolan dengan Obrolan pasangan kita. betul. Apapun itu. Bahkan Betul. tentang makanan, minuman, Minuman. besok pakai baju apa, itu tuh obrolan yang Iya. akan dibahas seumur Seumur hidup. Ya, Iya, komunikasi benar. debat. Iya, betul. Oke, jadi seru banget ya sharing-sharing sesi kali ini. Jadi dapat disimpulkan kalau Gen Z itu sebenarnya bukan anti menikah ya. Betul. Bukan. Jadi Betul. Jadi bukan anti nikah sih, lebih ketakut aja yang tadi dibahas, karena kecemasan media sosial, finansial itu menjadi kecemasan, apalagi standar sosial media semakin tinggi, biaya nikah mahal, Iya. biaya hidup makin tinggi gitu loh, dan oke. standarnya juga makin tinggi. Ya. Oh, ya betul sih, sama juga ya. Menurut gue mirip-mirip lah sama Anwar, karena ya kita tuh nggak anti, Nggak anti. kita cuma cemas aja, banyak aja. banget yang kita pikirin soalnya, ya kan? Dan dari kecemasan tersebut sebenarnya membuat dampak yang cukup serius ya, dari betul. ketakutan untuk menikah. Biasanya jadi memahami, sekarang jadi kalian lebih memahami arti pernikahan, gimana maunya kayak gimana, terus mendorong diskusi juga biar lebih terbuka tentang pernikahan. Betul. Ya menurut gue kayak ya inilah fungsinya Fungsi podcast berdiskusi, ini kali ya, iya, benar. betul. Fungsi kita sharing di sini, jujur dari hasil kita diskusi ini kita jadi lebih lega sih, lega, gitu. benar. Kita bisa nuangin nih, Nuangin isi benar. pikiran kita, Betul isi hati banget, kita gitu betul loh. Yang banget. dulunya kan kita pendam deh kayaknya, Mhm. takut diskusi tentang pernikahan, karena kita gak tahu nih orang yang kita bicarakan dia takut juga atau enggak gitu loh. Karena kalau ngobrol dengan orang yang salah ya gak bakal ketemu hasil gitu loh. Wah, seru sekali. Semoga setelah ini rasa takut untuk menikah itu berkurang ya buat kalian. Ya, Semoga. semoga. Ya, tidak semengerikan itu pernikahan kalau dijalankan dengan baik, apalagi dengan pasangan yang tepat. Benar. Oke, thank you for sharing today. Thank you. you. Mungkin pengen sedikit nambahin kali ya. Boleh. Mungkin kalau untuk teman-teman nih yang memang sulit untuk berbicara atau nggak punya teman bicara, mungkin bisa ke profesional Profesional, ya. betul. Atau mungkin bisa nulis di buku, kayak Journaling, journaling itu iya. salah satu Itu works banget works sih. sih. Iya Nah, kan? Membantu membantu kecemasan. kecemasan, Iya. gitu. Lo bisa ngobrol depan kaca, Benar, bisa banget. untuk ngeluapin aja. Atau sharing-sharing sama teman yang sudah memiliki pasangan gimana Iya, terbaiknya. jadi Kita kita minta experience ya, lah, experience gitu loh. terbaiknya, jangan ngedengerin Negatifnya negatif-negatifnya. aja, betul. Apalagi semenjak ada media sosial, kita kurang-kurangin tuh, kurang-kurangin membaca betul. media sosial yang negatif Iya. gitu loh. Oke deh. Oke. Dalam ya Dalam ya pembahasannya. pembahasan hari ini Iya. ya. Mungkin
udah dulu, kalau nggak Betul. nanti bisa sampai jam Sampai 3 pagi. pagi. Iya. Betul. Iya,